Mari kita membaca dari Markus pasal 9. Markus 9 ayat 30 sampai 32. Kita akan membaca, kaum bapak membaca ayat 30, kaum ibu 31, muda-mudi 32. Kita bergantian ya. Mulai dari kaum bapak ayat 30. Markus 9 ayat 30 diawali dengan kaum bapak, kaum ibu dan muda-mudi. 1, 2, 3 ya. Sebabnya sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataanku, namun segera menanyakannya kepadanya. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Tema khotbah kita hari ini, sulit dipahami. Sulit dipahami. Tetapi ada istilah begini, malu bertanya, sesat di jalan, atau malu bertanya, akhirnya jalan-jalan, gitu ya. Karena enggak malu bertanya, dia jalan-jalan. Tapi orang yang bertanya akhirnya tahu. Nah, di sini kita melihat bahwa murid-murid yang sudah diajar, dididik oleh Tuhan Yesus, ketika mendengar pengajaran tentang penderitaannya, mereka tidak memahami. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan Tuhan, namun segan untuk bertanya. Mana tahu di antara kita juga banyak seperti itu ya. Sebenarnya waktu mendengar itu nggak tahu, nggak ngerti, nggak jelas, tapi bertanya segan, bertanya malu. Maka akhirnya tidak dapat. Orang yang takut bertanya atau segan bertanya, dia tidak akan mendapat jawaban. Tetapi orang yang sering bertanya, itu bagaimana? Terlalu sering bertanya. Mungkin bukan dari dalam hati juga ya kalau terlalu sering bertanya. Kalau orang yang tidak tahu bertanya, itu berarti dia mau tahu. Tapi kalau terlalu sering tanya, itu juga bisa bukan karena mau tahu, tapi karena mau mencobai. Itu ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Farisi, setiap kali Tuhan Yesus mengajar selalu bertanya, tapi pertanyaannya adalah mencobai, bukan ingin tahu. Nah, murid-murid beda ya. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ini waktu mereka berjalan ya dari daerah. Yesus dan murid berangkat dari satu daerah melewati Galilea, dan Yesus tidak mau diketahui oleh orang banyak. Dia ketika berjalan bersama 12 murid-muridnya, dia sengaja tidak memberitahukan kepada orang banyak. Kenapa? Karena dia mau mendidik khusus murid-murid. Jadi ada waktu pengajaran khusus, ada waktu pengajaran untuk umum. Jadi kepada orang banyak bisa 5.000 berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi sekali ini Yesus hanya mengkhususkan 12 murid. Karena memang ini yang mau dididik, ini yang mau dibentuk, ini yang mau diarahkan, supaya ke-12 murid ini mengerti tujuan Yesus datang dari sorga. Apa sebenarnya maksud kedatangan Yesus dari sorga? Supaya jelas kepada ke-12 murid ini. Jadi kalau saudara diajar secara ramai-ramai, bersyukur ya. Tapi kalau ada pengajaran khusus juga, saudara harus maklum. Kita kok nggak diajak? Kita kok nggak ikut? Nah, ada pengajaran khusus yang namanya pemuritan. Jadi yang dimuridkan ini, dia akan meneruskan pengajaran.
Pengajaran yang sudah dia terima, dia akan teruskan lagi kepada orang lain. Itulah yang mau dicapai oleh Tuhan Yesus dari ke-12 murid ini. Tapi waktu Yesus mengajar khusus mereka tentang penderitaannya, tentang kematian, dan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga, mereka tidak mengerti. Pola pikir mereka tidak menangkap apa yang diajarkan Yesus tentang penderitaan, ditangkap, disalib, bangkit. Ini nggak masuk akal bagi murid-murid. Mereka tidak mengerti, padahal pengajaran ini sudah 2 kali. Ini kedua kali Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana anak manusia akan mengalami siksaan. Anak manusia akan menderita, tapi mereka tidak ngerti. Ya, kita teruskan. Murid-muridnya tidak mengerti. Ini ada tanda kali. Ini tanda dia tidak mengerti. Saudara mengerti untuk apa Yesus datang ke bumi? Bisa sama kita ya. Kadang murid-murid ini kita kok bisa murid nggak ngerti ya. Tapi sebenarnya kita juga yang sudah lama diajar, sudah lama mendengar firman, tetap tidak mengerti, berarti sama dengan murid. Tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus kepada mereka. Walaupun pengajarannya ini sudah kedua kalinya. Ini pemberitahuan tentang penderitaan Yesus yang kedua kali. Tapi murid-muridnya tetap tidak memahami. Tidak paham. Maka tema kita hari ini sulit dipahami. Saudara mengingat seorang pengajar agama, guru agama. Kalau pengajar agama berarti dia mengajari di bait suci. Tapi dia juga tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus kepadanya tentang lahir kembali. Tuhan Yesus katakan apa? Engkau harus dilahirkan kembali. Tapi dia menjawabnya apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah tua. Masuk lagi ke rahim ibuku. Lalu lahir lagi kedua kali. Ini artinya tidak memahami. Perkara-perkara rohani sulit dipahami dengan hati yang jasmaniah. Dengan pikiran-pikiran yang jasmani sulit memahami yang rohani. Yang rohani harus diterima dengan rohani. Tapi kalau yang rohani disambut dengan jasmani tidak akan mengerti. Jadi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus ditangkap, Yesus disalib, Yesus bangkit. Bingung. Mereka bingung tetapi malu bertanya. Ya, bingung enggak bertanya. Akhirnya murid-murid tanda tanya ini. Ya, mereka tanda tanya. Apakah kita sama dengan murid-murid ini? Banyak tanda tanya dalam pikiran kita. Banyak pertanyaan. Jadi yang ini bagaimana? Yang ini maksudnya seperti apa? Ini kok begini? Ini kok begini gitu ya. Banyak hal yang dipertanyakan oleh murid-murid ini. Murid-murid tidak mengerti apa yang diajarkan Yesus namun segan untuk bertanya. Maka di dalam pikirannya lah tanda tanya. Dalam pikirannya tanda tanya tapi tidak bertanya. Saudara, banyak enggak tanda tanya dalam hati saudara? Banyak hal yang ditanyakan di dalam pikiran yang kita tidak mengerti, tapi kita tidak bertanya kepada orang yang tahu. Pura-pura tahu, kan gitu ya? Pura-pura tahu padahal tidak tahu. Nanti kalau aku bertanya pikirnya nanti aku bodoh kali. Nanti kalau aku bertanya pikirnya aku belum rohani. Jadi kalau nggak bertanya rohani rupanya. Murid-murid ini nggak bertanya bukan membuktikan bahwa dia rohani. Bukan. Tapi karena dia tidak berani. Malu. Banyak orang malu bertanya. Nanti kalau aku malu bertanya,
dijengkali gitu ya. Kalau aku bertanya, dijengkali. Malu dong. Nah, murid-murid malu, tetapi tanda tanya di dalam pikiran mereka. Apa sih maksud Tuhan ini? 2 kali disampaikan, ditangkaplah, disalibkanlah, matilah, menderitalah, lalu bangkit. Apa-apaan ini? Gak masuk di pikiran kita. Mengapa tidak masuk di pikiran para muridnya tentang pengajaran Yesus yang sudah 2 kali disampaikan? Ada alasannya. Karena harapan para murid ini adalah, coba kita baca apa harapan mereka. 2, 3 ya. Harapan murid Yesus membawa kebebasan dari penjajahan bangsa Romawi. Iya. Jadi harapan murid-murid yang sudah diajar oleh Tuhan Yesus masih sebatas kebebasan secara politik. Kebebasan secara penjajahan bangsa. Ini namanya secara jasmani. Kebebasan yang mereka harapkan adalah kebebasan fisik. Kebebasan bangsa. Bukan kebebasan seperti yang ada di dalam pikiran Yesus. Tetapi kebebasan seperti yang ada dalam pikiran mereka. Mengapa mereka mengharapkan kebebasan dari bangsa Romawi ini? Karena mereka sedang dijajah. Mereka sedang dikuasai. Mereka merasa menderita. Mereka merasa tidak bebas. Maka oleh karena rasa tertekan terhadap bangsa yang menguasai mereka, mereka harapkan Mesias datang. Mesias datang, harapan mereka, Mesias ini akan membebaskan kita dari kekuasaan bangsa Romawi. Itu harapan-harapan murid-murid membuat mereka tidak mengerti ketika Yesus katakan ia akan ditangkap. Dia akan disalibkan, dia akan mati. Ini enggak cocok. Kalau ditangkap berarti enggak berkuasa. Kalau disalibkan berarti kalah. Kalau mati apalagi? Mati berarti gagal. Gagal harapan kita. Kita mengharapkan Mesias datang melepaskan kita dari penjajahan bangsa yang kuat ini. Karena dia kita anggap lebih kuat, lebih hebat dari bangsa Romawi. Tapi toh dia katakan dia akan mati. Tidak masuk akal. Tidak bisa diterima. Sehingga murid-murid tidak nangkap. Tidak paham. Tidak mengerti. Saudara-saudara, mengapa banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen mereknya, tapi tidak mengerti kebenaran Allah, tidak mengerti tujuan Allah datang, karena kita, harapan-harapan kita juga hanya sebatas jasmani. Harapan-harapan kita hanya sebatas bumi ini. Tidak sampai harapan kepada hidup kekal di sorga. Orang yang tidak sampai harapannya kepada hidup kekal, dia tidak akan mengerti firman Tuhan, kebenaran Tuhan, rahasia Tuhan. Sulit nangkap. Maka yang diharapkan apa? Bagaimana berkat melimpah. Bagaimana supaya aku sehat-sehat. Bagaimana supaya umur panjang. Banyak rezeki, umur panjang, sehat-sehat. Ini semua perkara jasmani. Perkara dunia, perkara lahiriah. Sehingga kalau sebatas itu harapan-harapan kita, maka firman itu membal. Firman tidak tembus ke dalam hati kita. Mengapa? Karena tujuan Allah berfirman adalah untuk membuka hati kita, memikirkan, mencapai kehidupan kekal di sorga. Karena bumi pasti berakhir. Semua kekayaan pasti berakhir.
Harta dunia akan ditinggalkan sebanyak apapun yang kita kumpulkan. Ketika kita mati dipanggil oleh Tuhan, tidak ada yang bawa harta. Tidak ada. Coba kalau saudara dimasukkan ke peti, lalu bawa cincin, bawa gelang, nanti sampai di kuburan saudara langsung dibongkar. Ya, diintip langsung. Oh, si anu itu tadi ada cincin, ada gelang di tangannya. Ayo kita bongkar kuburannya. Gak ada orang yang mati bawa harta. Semua ditinggal di bumi. Jadi kalau harapan kita datang ke Tuhan hanya untuk harta, kesehatan, berkat jasmani, umur panjang, itu semua pasti berakhir. Dan itu harapan membuat kita tidak mengerti firman. Maka jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku tidak mengerti sampai sekarang? Bukankah aku sudah lama mendengar? Lalu Tuhan akan menjawab, karena harapan-harapanmu salah. Karena pola pikirmu, tujuanmu yang mau kau capai hanya sebatas perkara dunia ini. Maka engkau tidak mengerti ketika aku berkata, ketika aku berfirman, menyampaikan yang kekal. Tidak nyambung. Tapi di mana ada hati yang mencari kehidupan kekal, ketika Allah berfirman, dia akan nyambung terus. Sinyalnya kontak. Ya, ini nggak bisa dia kontak antara kekal dengan jasmani. Tidak bisa. Tidak bisa nyambung. Maka pola pikir murid-murid adalah sebatas pembebasan dari bangsa. Pembebasan dari musuh. Bukan sampai kepada kekekalan. Ini bangsa yang kuat, bangsa yang memperbudak mereka, dan harapannya Yesus yang akan berperang untuk bangsa ini. Jadi Mesias yang diharapkan mereka adalah seorang tentara yang perkasa, naik kuda, gitu ya. Tuhan Yesus, Mesias yang mereka harapkan naik kuda berperang melawan bangsa Romawi dan mereka bisa dikalahkan. Ternyata Tuhan Yesus katakan, aku ditangkap, aku disalib, aku mati. Tidak masuk akal. Gak sesuai dengan harapan kami Tuhan. Kami gak ngerti apa yang Tuhan katakan. Bingung. Bingung. Aku bingung. Mengapa bingung? Karena gak sesuai, gak cocok dengan pola pikirku. Apa yang Tuhan katakan dengan yang kupikirkan beda. Nah saudara, apa sebenarnya tujuan Yesus datang ke bumi? Mesias itu memang datang untuk membebaskan, benar. Tetapi bukan membebaskan secara jasmani, namun secara rohani. Dia membebaskan dari perbudakan, bukan perbudakan bangsa, tetapi perbudakan dosa. Ingat ya, kedatangan Sang Mesias memang benar, dia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tapi bukan budak bangsa, budak dosa. Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Inilah dosa yang membuat kita terjerat. Jadi Tuhan Yesus diutus dari sorga untuk membebaskan kita. Karena kita sudah diperbudak oleh dosa, kita terjerat di dalamnya dan tidak ada yang sanggup bebas, tidak ada yang sanggup keluar kalau bukan yang hebat datang. Kalau bukan Allah dari sorga yang melepaskan manusia dari perbudakan dosa, dari jeratan iblis, kita tidak akan pernah keluar. Berarti kedatangan Tuhan Yesus jauh lebih hebat dari yang dipikirkan oleh murid-murid. Murid-murid hanya memikirkan bebas dari bangsa Romawi, tapi Allah pikirkan bebas dari jeratan setan. Setan ini lebih kuat daripada siapapun. Setan yang menjerat kita melalui kehendak-kehendak kita, melalui keinginan-keinginan kita, sulit keluar, sulit lepas. Coba bayangkan saudara,
Zaman kita sekarang ini jauh lebih sulit daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu anak-anak masih gampang diatur, anak-anak masih taat sama orang tua. Zaman sekarang sudah anak-anak yang mengarahkan orang tua. Orang tua yang harus taat pada anak. Sudah terbalik. Apa yang dikatakan anak, iya. Apa yang diinginkan anak, oh ya, diikuti. Kenapa? Itu namanya ditawan kehendak. Kehendak itu yang menguasai anak-anak kita. Kehendaknya banyak sekali. Kalau pada zaman kami dulu belum ada handphone, permainan kami hanya permainan karet. Kalau kita katakan kami dulu, nggak laku lagi sekarang. Itu dulu, sekarang lain, gitu ya. Kalau dibilang kami dulu, itu dulu, sekarang beda. Dengarkan kami yang sekarang, gitu ya. Yang sekarang ini ikuti modern sekarang, bukan lagi zaman dulu. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang, nggak berlaku sekarang, gitu ya. Jadi kita yang akhirnya orang tua merasa pusing sekali, mengarahkan anak, mendidik anak zaman ini semakin sulit. Mengapa? Jeratan-jeratannya lebih banyak. Jeratan-jeratan itu artinya apa? Keinginan-keinginan semakin besar, kehendak-kehendak semakin besar. Dulu kalau nggak ada handphone kan kita nggak menghendaki punya handphone, namanya nggak ada. Nggak mungkin orang punya kehendak yang nggak ada. Pasti yang terlihat baru kita inginkan, baru kita kehendaki. Kita lihat punya orang model baru, iya dia model baru, canggih kali, kameranya terang sekali, membuat kita lebih muda. Aku kapan ya punya itu gitu. Akhirnya karena kehendak mau memiliki seperti orang lain punya, dengan cara apapun kita buat. Akhirnya orang berani minjam uang, kredit pun jadi, ya, berbunga pun jadi, untuk memenuhi kehendak, memenuhi keinginan. Berarti dia dijerat di dalam keinginannya. Akhirnya bayar utang, pusing 7 keliling. Kan banyak seperti itu ya. Harus bayar hutang 7 keliling pusingnya. Karena bangun pagi-pagi, kukuruyuk, utang, gitu ya. Setiap kali ayam berkotek, mengingatkan utang. Utang harus dibayar ini. Bagaimana cara bayarnya? Jualan gak seperti dulu lagi lakunya, gitu. Udah makin sepi ini. Kalau dulu masih laris, masih bisa bayarnya. Ini makin susah. Jadi orang nambah pusing rupanya ya. Bisa nggak berutang tapi dia berutang. Itu namanya nambah pusing. Pusing 7 keliling. Ya. Nambahi susahnya. Banyak manusia hidup nambah susah oleh karena kehendaknya, keinginannya. Kehendak di atas, keinginan menguasai, kehendak keinginan menjerat dia, membuat dia sulit bergerak, sehingga kapan waktunya baca Alkitab, mikirkan utang aja udah pusing. Kan ya kan? Mikirkan bayar utang pusing kali, jangan dulu ganggu aku lah. Nantilah itu Tuhan, utangku dulu. Doa aja nggak lunas utangnya, gitu ya. Jadi orang pikir dengan bijaknya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Sulit orang teduh merenungkan firman kalau banyak sekali kehendak-kehendaknya yang menarik dia dari Tuhan. Jadi iblis sekarang bukan merasuk kita, membuat kita teriak-teriak, bukan. Tetapi dari kehendak kita dijerat. Siapa banyak kehendaknya, lewat kehendaknya lah dia dijerat iblis. Akhirnya dia terperangkap, masuk perangkap iblis. Kalau sudah masuk perangkap, siapa yang lebih kuat? Yang memasang perangkap atau yang terperangkap? Yang memasang itu lebih kuat. Jadi kalau kita di dalam perangkap, saudara, bayangkan, bisakah saudara dengan kekuatan saudara lepas dari jeratan itu? Tidak mungkin. Maka
karena kita sudah terjerat di dalam jeratan ini, harus Allah yang turun dari sorga. Yesus satu-satunya yang lebih berkuasa dari setan, yang mampu membebaskan kita dari jeratan dosa, jeratan iblis. Tanpa dia datang, kita tinggal menunggu mati. Upah dosa ialah maut. Upah dosa itu harus diterima kalau saudara tidak dilepaskan dari jeratan itu. Jadi hidup untuk apa kalau nunggu mati? Hidup memiliki seluruh dunia, kalau jiwa binasa, itu sia-sia saudara. Setan tidak akan bukakan itu. Tapi Tuhan sebagai pemilik kita, Tuhan yang mengasihi kita, membukakan mata rohani kita, supaya kita mengerti bahwa kita sudah di dalam jeratan setan. Kita sudah dalam jeratan setan. Kita akan menunggu kematian. Ya, hidup tinggal menunggu waktu kematian, dan upah dosa maut itu pasti terjadi. Maka sebelum saudara mati, inilah kesempatan untuk dilepaskan dari jeratan itu. Sekarang Yesus sudah menolong. Yesus yang datang dari sorga membebaskan dari dosa yang mengikat dia, dari iblis yang menjerat dia, lalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus menuju sorga. Inilah kehidupan yang nyata. Kalau saudara berjalan dengan Yesus seperti ini menuju sorga, saudara akan menikmati hidup. Saudara akan tahu apa arti hidup ini. Bahwa tujuan saya bukan untuk bumi ini. Saya dicipta oleh Tuhan bukan untuk bumi, tapi untuk Allah. Beda dengan hewan. Saudara, kita diciptakan bukan sama dengan hewan. Hewan dicipta untuk bumi, untuk manusia. Tapi manusia dicipta bukan untuk bumi, tetapi untuk Allah sang pencipta kita. Kalau kita masih terjerat di dalam dosa kita, gak mungkin kita bisa berguna bagi Allah. Orang yang terjerat di dalam kehendaknya, terjerat di dalam dosa-dosanya, gak mungkin dia berguna bagi Tuhan. Pasti hidupnya untuk dosa. Hidupnya bagi setan, bagi iblis yang akan menantikan hukuman kekal. Karena setan mencari teman. Waktu yang singkat ini dipakai oleh setan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk dibawa kepada siksaan. Buka mata rohani saudara. Kalau saudara tidak sadar akan hal itu, setan beruntung di dalam diri saudara. Kalau saudara tidak mengerti untuk apa Yesus datang, maka setan mengambil kesempatan untuk menjerat saudara, menarik hati saudara hanya untuk perkara-perkara bumi saja. Padahal tujuan Yesus datang dari sorga. Mengapa Allah mau menjelma menjadi manusia? Mengapa Allah rela menderita? Karena ada yang dia mau capai yang jauh lebih besar daripada harapan-harapan kita. Yang Tuhan Yesus mau capai adalah pembebasan dari belenggu dosa, pembebasan dari perbudakan setan. Sudah berapa puluh tahun kita diperbudak setan. Kita mau lepas nggak bisa, kita mau keluar nggak bisa, kita mau berhenti nggak mampu. Tapi ada Allah yang mengasihi kita, yang jauh lebih berkuasa, perkasa, membebaskan kita. Ini yang harusnya kita lihat. Kedatangannya untuk perkara kekal, bukan perkara lahiriah. Perkara rohani, bukan perkara jasmani. Hidup kekal, bukan hidup sementara. Maka murid-murid tidak mengerti, karena yang mereka harapkan hanya perkara sementara. Kalaupun bebas dari perbudakan Roma, toh mereka mati. Kalau mati tidak bebas dari dosa, berarti mati kekal. Maka Tuhan Yesus mengerjakan yang terbesar.
Dia bukan mengerjakan yang kecil-kecil, tetapi apa yang terbesar, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Yesus. Maka kedatangannya dari surga adalah membebaskan kita dari perbudakan setan, dari ikatan jeratan dosa kita. Tidak ada yang mampu keluar dari dosanya kalau tidak dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Maka waktu kita menasehati anak-anak kita, bukan kurang nasihat mereka, bukan kurang didikan mereka, tapi mengapa mereka makin hari makin banyak nasihat, makin jahat? Itu terbukti bahwa mereka masih dijerat di dalam dosa mereka. Terbukti mereka masih di sini. Orang yang masih di dalam jeratan iblis, dinasehati 1000 kali pun, dia tidak akan mampu berhenti. Dia tidak akan bisa berubah. Maka kebutuhan kita dan kebutuhan anak-anak kita hanya satu. Bagaimana menghadirkan Kristus di dalam hidup kita. Ketika dia hadir, dia yang mampu melepaskan dari jeratan ini. Sehingga kita bebas dan kita berjalan bersama Yesus dan menuju hidup kekal di sorga, dan itu selama-lamanya. Tidak ada manusia yang hidup selamanya di bumi. Walaupun kita sehat-sehat, walaupun kita awet muda, tapi kematian itu pasti. Banyak orang di peti mati masih cantik wajahnya tapi mati. Ya, mulus dia. Kayak muda sekali kelihatan, tapi mati. Ketika nyawa kita diambil oleh Tuhan, roh diambil, tubuh mati. Kalau sudah mati kemana? Ke tanah. Secantik apapun kita, seganteng apapun kita, akan kembali menjadi tanah. Maka yang perlu diperjuangkan adalah roh jiwa mendapat tempat yang senang di sorga selama-lamanya. Itulah kebahagiaan. Itulah tujuan Yesus datang dari sorga. Membebaskan dari perbudakan iblis, dari jeratan setan, supaya roh jiwa kita merdeka. Bebas menyembah Allah, bebas melayani Allah, berbuat untuk Allah, berguna bagi Allah selama hidup yang pendek ini, sebelum kita tinggal dengan Dia di sorga. Hanya untuk itu hidup. Jadi kalau saudara belum dibebaskan sampai sekarang, itu berarti tinggal menunggu maut. Bahaya saudara, celaka. Upah dosa ialah maut. 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 Nanti rekam itu biar saudara ngeri gitu. Maut, maut, maut. Kadang kita anggap hidup ini gampang, simpel, sepele ya. Tidak menganggap serius. Kalau kita tahu hidup ini serius sekali, pasti kita serius untuk dibebaskan dari ikatan setan, dari belenggu dosa kita. Karena tanpa dibebaskan, walaupun saudara memiliki segalanya di bumi ini, saudara akan ke maut. Ya, coba ke sebelah kiri kanannya katakan, upah dosa maut teman. Upah dosa maut, pikirkanlah. Ya, jangan nanti kita terlena-lena di bumi ini. Padahal kita nggak tahu kapan kita ke maut itu. Sebelum dilepaskan dari sini, berarti ujungnya maut itu. Siapa yang masih dibelenggu oleh setan, ujungnya maut. Mana tahu besok saudara tiba-tiba mati. Ya, kemarin ada orang cerita, dia bilang gini, di rumahnya ada partangyangan, lalu karena takutnya bawa doa, dia tulis. Nah, dia tulis di kertas, lalu dia berdoa. 2 kalimat dia berdoa, rupanya udah tumbang. Orang nunggu-nunggu semua, kok nggak ada lagi suaranya, rupanya udah mati. Bisa mati tiba-tiba ya, berdoa pun bisa mati. Karena jantungan, nggak pernah berdoa.
Jadi orang yang takut jumpa dengan Tuhan suruh berdoa jantungnya nggak normal lagi. Takut jumpa karena Allah itu kudus loh. Kita kudisan kan, takut jumpa dengan Allah yang kudus. Maka begitu disuruh berdoa 2 kalimat udah jatuh, dibawa ke rumah sakit nggak ada lagi. Itu namanya jantung. Jadi saudara tahu kapan saudara mati? Nggak ada yang tahu kan? Kalau kita nggak tahu kapan mati, anggaplah besok kita sudah mati. Supaya kita bersiap. Anggaplah besok Tuhan panggil aku. Apa persiapanku hari ini? Apakah aku sudah dibebaskan dari jeratan itu? Apakah aku sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari perbudakan dosaku? Kalau belum, bahaya. Orang yang hidup dalam bahaya bisa tidur nyenyak. Berarti dia nggak tahu bahaya. Kalau dia tahu bahaya, nggak mungkin dia dengkur. Api! Api, api! Itu berarti orang yang nggak tahu apa-apa. Orang mimpi itu. Tapi kalau orang yang tahu ada bahaya, walaupun dia tadi ngorok, dia pasti bangkit bersegera. Mungkin selama ini kita tertidur, terlena dengan perkara-perkara dunia ini. Tapi Tuhan bangunkan kita. Bangun, maut menantimu. Segeralah, bertobatlah. Lepas dari tawanan itu. Sebelum kamu lepas, engkau dalam bahaya. Itu artinya. Kebakaran aja kita bersegera. Ya di sebelah ini kemarin kebakaran. Ibu Mikael langsung panggil. Bu, kebakaran, kebakaran. Dia langsung jerit-jerit panggil. Itu kebakaran di rumah aja. Ini kebakaran di api neraka loh. Gak bisa disiram. Jangan anggap enteng ya. Kalau rumah kebakaran masih bisa dipanggil pemadam kebakaran. Tapi kalau neraka gak ada yang bisa memadamkan. Kecuali Kristus ada di dalam hati saudara. Ketika Kristus hadir, itulah yang membuat kita tidak masuk ke dalam api neraka yang kekal. Tetapi masuk ke surga yang kekal. Jadi hari ini, bukalah mata rohani saudara. Lihatlah apa tujuan Yesus datang. Sulit dipahami, tapi saudara harus paham. Ngerti ya? Sulit dipahami perkara kekal, tapi saudara harus paham. Kalau tidak paham, saudara akan ke maut. Maka Tuhan Yesus mengulang-ulang dengan sabar. Mengajar terus-menerus muridnya sampai memahami akan hal itu. Maka dia naik ke surga, turun Roh Kudus. Barulah khotbah Petrus, sekali khotbah 3.000 bertobat. Itu sesudah paham. Berarti walaupun sulit memahami, akhirnya kalau ada hati yang rindu untuk memahami, saudara akan paham. Ya, ketika hati kita berbalik dari memikirkan perkara-perkara lahiriah ini kepada perkara kekal, kita akan mengerti rahasia Tuhan. Bertobatlah. Ya, waktunya sudah singkat. Maut menanti saudara. Sadarilah itu. Tidak ada di luar sana yang mengingatkan saudara. Tidak ada siapapun yang akan mengingatkan saudara-saudara maut. Yang ada apa? Pujian. Pujian untuk saudara pasti banyak. Tapi yang mengingatkan saudara dalam bahaya itu tidak banyak. Karena kalau diingatkan saudara dalam bahaya, saudara sakit hati. Tapi saya mengingatkan melalui firman Tuhan, jadi nggak ada yang sakit hati. Yang ada adalah bertobat. Biasanya begitu. Kalau firman disampaikan, dia akan bertobat. Tapi kalau orang yang mengingatkan, dia sakit hati. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan menanggung dosamu. Oh baliklah pada Allah. Nyanyi sama-sama. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau datang dari sorga dengan tujuan membebaskan kami dari belenggu setan, dari ikatan jeratan iblis. Iblis menjerat kami dari keinginan kami, kehendak kami, sehingga kami tidak mampu melepaskan diri dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya Engkau Allah pemilik hidup kami, datang dari sorga untuk membebaskan kami, supaya setiap orang yang percaya kepadamu terlepas dari dosanya, terlepas dari jeratan iblis, dan berjalan bersama dengan Tuhan menuju sorga yang mulia, sorga yang kekal. Tuhan, sebagaimana murid-murid sulit memahami firman-Mu, kami pun sulit memahaminya. Karena itu Tuhan, bukakanlah rahasia-Mu kepada kami, supaya kami mengerti dan kami percaya. Berkati setiap telinga yang sudah mendengarkannya, supaya firman ini menjadi iman bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.